Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, selamat bergabung kembali dalam Devotion hari ini bersama Gereja ICC Bandung. Saudara, pernahkah saudara merasa bahwa hidup ini terkadang seperti sedang naik roller coaster? Terkadang dalam keadaan yang tenang-tenang saja, baik-baik saja, nanjak naik, namun tiba-tiba di depan mata harus ada turunan yang terkadang membuat kita berteriak, jeritan, tak jarang juga tangisan. Nanti kemudian mulai naik lagi, tak jarang juga kita berkata puji Tuhan, akhirnya bisa terlewati juga. Nah saudara, di Alkitab ada seorang tokoh yang bernama Yusuf, anak Yakub, yang juga mengalami serangkaian peristiwa yang begitu signifikan up and down-nya. Mari kita lihat apa saja roller coaster dari kehidupan Yusuf. Nah, Yusuf ini anak kesayangan Yakub sampai dibikinin jubah yang begitu indah, maha indah oleh ayahnya. Mulai naik sehingga saudara-saudaranya iri. Hingga ia dimasukkan ke dalam sumur kering oleh saudara-saudaranya. Nah kemudian diangkat dari sumur kering oleh saudagar Midian. Tapi harus kemudian dijual lagi ke Mesir. Dan akhirnya dibeli oleh Potifar. Nah di sana dia menjadi orang kesayangan Potifar. Sehingga mulai naik lagi saudara. Namun harus digoda dan difitnah oleh istri Potifar. Mulai turun lagi. Dan harus dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara dia mulai naik lagi saudara. Karena dipercaya oleh kepala penjara. Nah kemudian dia mengartikan mimpi juru minum. Dan dia berpesan supaya jangan melupakannya. Namun ia dilupakan, mulai turun lagi. Dan akhirnya Yusuf berhasil mengartikan mimpi dari Firaun. Dan menjadikan dia orang nomor 2 di Mesir. Nah kalau kita perhatikan saudara, kita saksikan bagaimana up and down-nya kehidupan dari Yusuf. Bukankah itu yang seringkali juga kita alami? Hari ini terasa baik-baik saja, normal-normal saja. Besok hari tiba-tiba bisa ada sesuatu di depan mata kita. Nah menariknya di dalam fase kehidupan yang bergejolak tadi saudara, kita bisa lihat bahwa selalu ada karya tangan Tuhan yang begitu indah. Ada campur tangan Tuhan yang indah dalam setiap kehidupan Yusuf. Dan yang saya percaya juga ada dalam kehidupan saudara dan saya. Dan saya percaya di dalam sebuah karya yang indah tadi saudara, ada sebuah proses kehidupan yang penting yang namanya ketaatan yang akan kita bahas pada hari ini. Nah tentunya ada beberapa ketaatan dari Yusuf ya saudara. Tentunya dia mengandalkan Tuhan, setia, dan lain sebagainya. Tapi hari ini mari kita lihat dua jenis ketaatan yang dilakukan Yusuf yang menarik untuk kita bahas. Yang pertama, menjaga hati. Suatu hari Yusuf dijual dan dibeli oleh Potifar. Dan dia menjadi kesayangan Potifar. Dan Potifar mempercayakan dia begitu banyak hal di rumahnya. Namun istri Potifar datang terus menggoda hari ke hari, saudara. Tapi Yusuf selalu menolaknya. Kita buka Kejadian 39 ayat 9. Ditulis, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf ini usianya saat itu kira-kira sekitar 17-18 tahun saudara, dan dia sekitar 10 tahun menetap di Mesir. Jauh di luar lingkungannya, bahasanya berbeda, kehidupannya berbeda, agamanya berbeda. Namun yang bisa kita lihat, kerohaniannya tetap terjaga dengan baik. Saudara, hari-hari ini begitu banyak godaan dalam bentuk apapun. Harta, tahta, wanita, begitu sering hal tersebut terjadi hari-hari ini. Dimanapun dan apapun lingkungan sekitar kita, baik kita di kantor, di tempat kita bekerja, maupun ketika kita sendirian yang tidak ada orang yang melihat sekalipun, hendaknya kita menjaga kerohanian kita dengan baik, kita menjaga hati kita, supaya kita tetap menjaga kekudusan kita. Nah oleh karena itu, penting untuk kita bisa taat dalam menjaga hati. Seperti firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Menjaga hati juga berbicara untuk tidak iri hati, menjaga kekudusan seperti Yusuf
tadi, saudara. Sejak usia mudanya menjaga kesetiaan, hari-hari ini semakin sedikit orang yang setia, saudara. Juga menjaga emosi sedikit-sedikit mudah marah dan lain sebagainya. Kita perlu menjaga hati. Nah, dari ketaatan Yusuf kita bisa lihat karya tangan Tuhan yang terus berjalan dalam kehidupan Yusuf. Poin yang kedua, jenis ketaatan yang dilakukan Yusuf, penuh kasih dan pengampunan. Di Kejadian 45 ayat 4-5, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat, maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara, Yusuf tentunya punya 1000 alasan untuk benci ke sana, ke sini. Namun hari ini sekarang kita bahas bagaimana mungkin saja dia bisa benci ke saudara-saudaranya. Nah, udah dimasukin ke sumur, harus dijual, pasti meninggalkan luka batin yang mendalam. Tapi Yusuf berbesar hati dan penuh kasih, melepaskan pengampunan dan mengampuni saudara-saudaranya. Nah, Yusuf di sini lagi-lagi taat, saudara, dengan memberikan pengampunan kepada saudaranya meskipun pasti sulit dan mungkin dia punya alasan juga untuk tidak mengampuni. Nah, berbicara tentang pengampunan, saudara, pasti ada luka besar yang mendalam. Karena itulah mengapa saya tulis penuh kasih dan pengampunan. Karena untuk mengampuni kita butuh kasih yang besar. Dan hukum yang kedua terutama ditulis dalam firman Tuhan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bukankah itu sebuah perintah yang harus kita taati juga? Banyak orang berkata, biar waktu saja yang menyembuhkan. Namun kalau menurut saya waktu tidak menyembuhkan, saudara, melainkan hanya mengulur-ngulur waktu saja. Dan karena memori kita terus akan mengingat kejadian yang pernah menyakitkan itu. Dan setiap kali kita ingat akan membuat kita setback, membuat kita mundur, membuat celah di luka lama kita kembali. Jadi pengampunan merupakan tindakan dan keputusan hati kita. Saudara, setiap orang bisa terlukai dan juga bisa melukai. Kita pun pasti pernah berbuat salah kepada orang dan berharap kita bisa menerima pengampunan dari orang tersebut. Oleh karena itu, hari ini saya mau mengencourage untuk kita yang pernah disakiti, dihianati, untuk membuka pintu kepengampunan dan libatkan Tuhan untuk bisa mengampuni. Lagi-lagi, saudara, kita bisa lihat karya tangan Tuhan dalam kehidupan Yusuf yang terus berjalan. Dan karena pengampunan yang dilepaskan, keluarga Yusuf hidup dalam kedamaian untuk jangka waktu yang lama. Nah, mari kita lihat hari ini ternyata ada buah manis dari yang namanya ketaatan tadi, saudara. Kita lihat ada 2 poin buah manis dari ketaatannya Yusuf. Yang pertama, Tuhan buat berhasil. Ketika dijual dan dibeli Potifar, pada Kejadian 39 ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ini peristiwa ketika difitnah istri Potifar dan ditangkap di Kejadian 39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ada peristiwa yang ketiga di dalam penjara, saudara, di Kejadian 39 ayat yang ke-23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya Tuhan, dibuat Tuhan berhasil. Nah, saudara, Yusuf tidak bersungut-sungut. Yusuf percaya dengan keyakinan penuh, dengan penuh pengharapan dan sukacita, meskipun dalam masa-masa gelapnya sekalipun. Ia tetap taat dan setia sama Tuhan, menjaga kekudusan, menjaga hati, mengampuni. Sehingga kalau kita perhatikan dalam setiap rangkaian peristiwa kehidupan Yusuf, up and down-nya Yusuf, Alkitab berulang kali mencatat Tuhan menyertai Yusuf, bahkan Tuhan buat berhasil. Poin yang kedua, saudara, berkat yang menular. Dalam Kejadian 39 ayat yang kelima ditulis, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya.
Dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Saudara, poin pertama tadi, di dalam ketaatan Yusuf ada penyertaan Tuhan. Tuhan buat berhasil, ternyata tidak sampai di situ saja, saudara. Ditulis di ayat barusan Kejadian 39 ayat yang kelima, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Jadi berkatnya menular, saudara. Jadi ketika kita taat, ternyata dampaknya bukan dirasakan diri sendiri saja, tapi bisa menular ke sekitar kita, ke keluarga kita, ke tempat kita bekerja. Ditulis tadi baik yang di rumah maupun yang di ladang. Bukankah itu yang menjadi kerinduan kita? Ketika hidup kita bisa berdampak dan jadi berkat untuk orang sekitar kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sebagai penutup, hari ini kita belajar di balik gejolak kehidupan yang ibaratkan roller coaster tadi, saudara. Di mana posisi kita saat ini? Mungkin kita bisa lagi tenang-tenang aja menanjak naik, atau mungkin tiba-tiba ada sedang berteriak, sedang mengalami signifikan turun yang signifikan. Di mana posisi kita saat ini? Mungkin bisa saja kita dalam kondisi yang lagi tenang-tenang aja menanjak naik, namun bisa juga dalam posisi yang signifikan turun. Namun kita tahu, kita percaya selalu ada karya tangan Tuhan yang indah. Ada campur tangan Tuhan di dalam setiap cerita hidup kita. Bagian kita hanya taat, setia, dan percaya kepada Tuhan. Mari kita pakai waktu ini untuk merenung sejenak perjalanan hidup kita, bagaimana di setiap roller coaster kehidupan kita, Tuhan begitu setia sampai hari ini. Tidak pernah sekalipun kita ditinggalkan. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan, Tuhan. Biar sungguh Tuhan, ada hati yang mau taat dan dengar-dengaran akan firman-Mu, Tuhan. Berterima kasih, kami bersyukur untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu, untuk setiap karya tangan-Mu yang indah dalam setiap hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu ke dalam setiap hati kami, Tuhan. Sembunyikan di balik salib-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian devotion hari ini. Tuhan Yesus memberkati.